Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa ketemu kembali setelah sekian purnama bahas tentang metodologi penelitian. Kali ini tentang populasi, sampel dan sampling. Tapi kali ini saya bagi 3 sesi gitu ya, populasi sendiri, sampel sendiri dan sampling sendiri. Kenapa? Nanti biar videonya tidak terlalu panjang dan upload di dalam YouTube-nya tidak terlalu berat gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman sudah hafal, teman-teman juga sudah sering baca gitu ya, eee, terkait dengan hal tersebut. Jadi saya bukan menggurui, tetapi kita lebih banyak diskusi bareng gitu. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita di populasi. Populasi mungkin teman-teman sudah hafal apa atau populasi gitu ya. Nah, menurut definisinya adalah seperti ini, merupakan suatu subjek atau objek penelitian yang memenuhi kesamaan kriteria tertentu. Artinya apa? Yaitu seorang peneliti memiliki hak dalam memilih populasi sesuai dengan tujuan penelitiannya, yakni untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti. Jadi populasi itu yang jelas populasinya apa gitu ya, sebesar apa gitu. Nah, biasanya teman-teman bisa didapatkan populasi ini ya sesuai dengan hatinya masing-masing teman-teman yang pengen diteliti apa gitu ya. Oke, bisa berupa manusia, bisa berupa hewan coba ataupun, yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, populasi harus bersifat homogen. Kenapa harus bersifat homogen? Karena nanti tujuan dari hasil penelitian itu adalah untuk dilakukan generalisasi. Jadi kan kalau eh, bisa di general karena dia adalah sama. Kalau tidak sama atau tidak homogen ya tidak bisa di general. Nah, karena ending dari penelitian yaitu tadi adalah di generalisasi. Artinya apa? Bisa diaplikasikan di setiap eh, kejadian yang sama, misalnya di Maluku, di Jawa, itu memiliki unsur yang sama, tetapi hal tersebut bisa dipengaruhi oleh budaya ataupun etnis di wilayah tersebut. Nah, itu perlu dilakukan penelitian ulang, misalnya teman-teman tertarik, apa toh yang menjadi kendala atau apa toh yang akan menjadi berikutnya. Nah, itulah yang disebut dengan populasi. Harapannya adalah bersifat homogen, memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Nah, nanti adalah selanjutnya ke apa itu namanya ke sampel. Maka dia akan lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, populasi dibagi menjadi dua gitu ya. Ada eh, populasi target dan populasi terjangkau. Untuk populasi target itu adalah populasi yang menjadi target atau sasaran penelitian dan bersifat umum. Misalnya pada pasien dengan hipertensi, pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan TBC, pasien dengan COVID. Nah, itu adalah pasien yang target atau yang umum. Nah, contohnya adalah seperti ini gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri, yakni seluruh pasien dengan memiliki penyakit jantung koroner di Yogyakarta. Bisa di Sumatera atau di yang lain, tergantung dari peneliti masing-masing mau melakukan penelitian di mana, seperti itu. Lanjut. Untuk yang terjangkau merupakan populasi yang telah memenuhi kriteria atau batasan yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi real yang akan dijadikan penentu sampel atau kesimpulan penelitian, gitu kan. Apa contohnya? Tadi hipertensi dengan COVID dengan kriteria usia misalnya lebih dari 18 tahun dan kurang dari 60 tahun. Kan seperti itu. Itu bisa masuk di kriteria terjangkau atau khusus yang pasien hipertensi yang mengalami atau pernah terjadi COVID gitu ya. Terus kemudian yang mendapatkan antibiotik atau mendapatkan antiviral tertentu atau dengan nilai eh, apa namanya D-dimer sekian gitu. Nah, akan pengen dicari apanya gitu ya. Nah, misalnya untuk faktor resiko, D-dimer itu adalah clotting dari apa itu namanya eh, darah gitu. Oke. Itu adalah populasi. Paham ya sampai sini? Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua.
Nah, ini adalah contohnya, ya. Misalnya tadi penyakit, yang lain adalah di sini adalah penyakit jantung koroner di Jogja yang berjenis kelamin perempuan dengan usia tidak lebih dari 55 tahun dan pernah dilakukan tindakan pemasangan stent atau ring ring jantung, seperti itu. Itu adalah populasinya. Oke, next, yaitu adalah sampel. Sampel kita bahas di berikutnya biar tidak terlalu berat gitu ya, saat saya upload YouTube. Baik, terima kasih. Itu sekian, kita lanjut di next sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.